Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa binasta'in ala umurin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah. Bapak harapkan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang isi kandungan daripada surat Al-Falaq. Jika minggu kemarin kita sudah membahas tentang membaca surat Al-Falaq, dan di kesempatan ini kita akan membahas isi kandungan surat Al-Falaq. Ya, mari kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dari surat Al-Falaq yang berbunyi Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Kita ketahui bahwasanya waktu subuh adalah pergantian antara malam dan siang. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita bahwasanya di waktu-waktu itu adalah tempat di mana waktunya kita melaksanakan ibadah salat subuh. Dan ayat kedua, min syarri ma khalaq, dan dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Surat Al-Falaq ini anak-anak memberikan kepada kita semuanya untuk selalu berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk, baik itu sesama manusia ataupun makhluk yang lain. Ayat ketiga, wa min syarri ghasyiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap. Kita ketahui anak-anak, di malam hari tindak kejahatan begitu banyak, dan identiknya dan seringnya terjadinya kejahatan itu terjadinya ketika malam hari, di mana malam hari terdapat kondisi yang begitu sepi dan tidak ramai. Disinilah celah bagi tindak kejahatan dapat terjadi. Oleh sebab itu, ketika malam gelap, maka kewaspadaan kita terhadap tindak kejahatan harus kita tingkatkan. Dan disitulah ada waktu-waktu di mana kita untuk dapat melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Fungsinya selain untuk melaksanakan ibadah sunnah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu itu juga kita meningkatkan kewaspadaan daripada tindak kejahatan di waktu malam. Ayat keempat, wa min syarri naffasyati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada bukhul-bukhul. Anak-anak, makhluk gaib ini harus kita imani. Begitu pula juga dengan tindak kejahatan yang bersumber dari makhluk gaib. Sejak zaman dahulu kita kenal bahwasanya tukang sihir itu sudah ada, mulai dari zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, Fir'aun mengutuskan kepada para tukang sihirnya untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Kita ketahui kisahnya, di mana Nabi Musa melemparkan tongkat yang berubah menjadi ular besar dan menghabisi ular-ularnya para tukang sihirnya Fir'aun. Dari dahulu juga dari sejak dahulu juga tukang sihir itu sudah ada. Nah, ini kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar daripada kejahatan yang berasal dari ilmu, yang berasal dari tukang-tukang sihir, tukang-tukang teluh dan lain sebagainya. Dan ayat selanjutnya, ayat kelima, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan para pendengki bila ia dengki. Anak-anak, disinilah kejahatan yang bersumber dari manusia itu sendiri. Kita ketahui kisah yang nyata, yaitu anak Nabi Adam alaihissalam yang membunuh saudaranya sendiri, Habil, dibunuh oleh Qabil akibat perilaku dengki kepada saudaranya, yang iri dengki hingga menimbulkan perilaku dendam, hingga terjadilah pembunuhan antar sesama saudara. Dan anak-anak ini
perlu kita waspadai daripada kejahatan bersumber dari perilaku sifat dengki ini. Di zaman ini, perilaku hasud, perilaku dengki begitu banyak dan mudah kita jumpai, baik itu di rumah, dari tetangga kita, ataupun di televisi. Banyak-banyak media yang menginformasikan tentang keseharian orang atau gosip, dan ini hati-hati, harus kita hati-hati karena akan dapat menimbulkan perilaku iri hati dan akan berlanjut kepada hasud. Setelah hasud akan berlanjut kepada dengki. Dengki akan menghasilkan perilaku dendam dan tentunya yang diakhiri dengan sifat-sifat kejahatan seperti membunuh antar sesama anak manusia. Dan harus kita pahami anak-anak, dan kita harus mengerti, haruslah kita berlindung kepada Allah SWT dari perilaku kejahatan yang bersumber dari di luar diri kita. Surah Al-Falaq menegaskan kita untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berlindung dari kejahatan makhluknya. Anak-anak, demikianlah isi kandungan daripada surat Al-Falaq yang Bapak sampaikan, dan kamu dapat membaca dari sumber yang lain, dari buku-buku kamu yang sudah kamu pegang di rumah, dan tentunya tetap dalam kondisi yang waspada serta dalam kondisi yang semangat belajarnya dengan bersungguh-sungguh. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.